Pemirsa, tidak hanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mencurigai transaksi keuangan ex Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, KPK juga telah mengendus kejanggalan nilai harta ayah Mario Dandi, tersangka kasus penganiayaan anak GP Ansor. Lalu seperti apa kecurigaan dan kejanggalan yang ditemukan oleh KPK serta apa tindak lanjutnya? Kita ulas bersama dengan PLT Jubir KPK Ipi Mariati. Selamat malam, Bu Ipi. Malam, Mas Reza. Baik, Bu Ipi, informasi yang beredar ini kan adalah PPATK sudah memberikan laporan LHKPN Rafael Alun dari 2012 sampai 2019 kepada KPK. Apakah betul seperti itu, Bu? Lalu tindak lanjutnya sejauh ini seperti apa oleh KPK, Bu Ipi? Baik, kalau kita bicara mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, kami ingin sampaikan dalam konteks upaya pencegahan korupsi, LHKPN memang menjadi salah satu tools ataupun instrumen untuk pencegahan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara negara. Terkait dengan pemeriksaan LHKPN atas nama yang bersangkutan, memang benar pernah kami lakukan dan itu dilakukan di tahun sekitar 2018 itu dan kemudian kami sampaikan juga hasilnya. Dalam kurun waktu tersebut secara intensif KPK juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Inspektorat dan juga melalui Dirjen Pajak DJP secara intens. Ada beberapa memang kemudian yang ditindaklanjuti. Salah satunya adalah kemudian perbaikan laporan dengan melakukan penambahan daftar harta yang sebelumnya belum dilaporkan di dalam LHKPN yang bersangkutan. Nah, yang kedua, saya juga ingin menyampaikan begini, ini sebagai bentuk edukasi begitu ya, pemahaman pada publik, bahwa atas laporan kekayaan penyelenggara negara yang KPK terima, tentu KPK melakukan proses verifikasi dan validasi. Yang pertama dari aspek administratif, kami tentu melakukan proses verifikasi administratif yang meliputi pengecekan data, terus kemudian juga kelengkapan dokumen seperti surat kuasa dan lain sebagainya. Nah, dari proses itu kemudian KPK juga bisa menilai begitu ya kewajaran harta yang dilaporkan oleh penyelenggara negara dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau pemeriksaan lebih dalam. Dengan kerjasama yang KPK miliki dengan berbagai instansi seperti misalnya dengan Kementerian ATR, kemudian KPK bisa melakukan proses penelusuran secara elektronik untuk memastikan kepemilikan aset dari penyelenggara negara terkait tanah, bangunan dan sebagainya. Bu Ipi, sebenarnya tindak lanjutnya tadi itu sejauh mana, Bu Ipi? Sejak kapan sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh KPK laporan dari PPATK tersebut? Ya, laporan itu saya kira sudah kita sampaikan juga kepada Kementerian Keuangan dan itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan bagian khusus yang kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya. Namun demikian begini, Kementerian Keuangan juga sebetulnya memiliki akses terhadap data kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Kami kurang lebih dalam jarak waktu yang cukup panjang sebetulnya begitu ya, sejak 2012 Kementerian Keuangan dan KPK sudah intens berkoordinasi terkait dengan aplikasi Alfa yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi Alfa adalah aplikasi perpajakan begitu ya. Nah, di aplikasi tersebut Kementerian Keuangan kemudian berkoordinasi dengan KPK bagaimana kemudian untuk melakukan koneksi gitu ya, koneksi interface antara aplikasi Alfa dengan aplikasi ILHKPN yang KPK miliki. Namun memang prosesnya tidak mudah karena ada banyak perbedaan kemudian yang diterapkan di dalam dua aplikasi ini begitu ya. Jadi secara bertahap tapi kemudian dapat kami sesuaikan. Misalnya kalau di Alfa bagaimana laporan harta kekayaan ASN begitu ya, LHKSN itu kemudian menggunakan NIP dan NPWP. Sementara di LHKPN KPK kami menggunakan nomor identitas NIK. Nah, ini beberapa misalnya kemudian yang harus kami sinkronkan ya, antara dua aplikasi. Ada masalah dan teknis soal sinergi dari dua aplikasi tersebut ya Ibu Ipi ya. Sehingga KPK bukan masalah teknis tapi ada memang penyesuaian begitu ya karena memang perbedaan aplikasi itu tadi gitu ya sehingga kemudian melalui prosesnya cukup panjang itu kemudian kita bisa lakukan penyesuaian dan alhamdulillah sebetulnya nah kemudian 2 tahun terakhir ini dengan komunikasi yang lebih intens
Dapat kemajuan yang lebih panjang. Kalau dulu misalnya penyelenggara negara dari Kemenkeu gitu ya, yang kemudian harus menyampaikan laporan harta kekayaannya melalui ILHKPN, harus 2 kali misalnya submit Oke, surat kuasa, jadi ditambah dengan surat kuasa khusus begitu ya, untuk baik. memberikan Bu Ipi, persetujuan atau konsen dari penyelenggara negara bahwa datanya akan juga dialirkan kepada aplikasi Alfa. Sekarang justru tidak membutuhkan itu lagi. Jadi oke, sejak oke, baik Bu laporan Ipi, periodik tahun 2022 ini nanti Kemenkeu Bu juga Ipi, bisa mengakses dalam data kasus harta ini, negara-negara. dalam kasus ini yang terbaru yang justru yang menarik adalah menurut Menko Polhukam Mahfud MD bahkan juga buka suara ini mengatakan ada transaksi yang aneh dari laporan tersebut. Sebenarnya temuan dari KPK soal kejanggalan yang ditemukan dalam laporan tersebut itu apa saja, Ibu Ipi? Adakah memang transaksi keuangan dari pihak ketiga ataupun pejabat Kemenku lainnya dalam laporan tersebut, Ibu Ipi? Iya, ini saya kira bagian dari mekanisme bagaimana proses pemeriksaan terhadap LHKPN itu KPK lakukan. Tadi sudah sempat saya sampaikan begitu ya, apa saja yang kemudian bisa KPK cross check atau kemudian bisa KPK lakukan konfirmasi begitu. Tidak hanya terkait dengan laporan transaksi keuangan, misalnya yang kami juga lakukan relasi ataupun koneksi secara elektronik begitu dengan lembaga perbankan ataupun mungkin juga dengan lembaga asuransi terkait dengan kepentingan asuransi atau saham misalnya di bursa efek dan lain sebagainya, tetapi juga terkait dengan aset-aset tidak bergerak lainnya. Yang kedua, memang Oke. kalau kita lihat secara secara kasat mata begitu ya, atau secara umum saja, memang profil penyelenggara negara ini tidak sesuai begitu ya dengan harta yang kemudian dilaporkan. Kami melihat memang Oke, ada tidak match terkait dengan profil yang bersangkutan begitu. Tapi baik. tentu kami harus terus mendalami atau Hmm. lebih detail untuk melihat terkait dengan. Baik, Ibu Ipi KPK juga disebut sudah mengirimkan surat sebenarnya ya ke Inspektur Jenderal Kemenku sejak 2020. Ada respon sejauh ini dari Kemenku, Ibu Ipi? Ya, kami telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, saya kira dengan Kementerian Keuangan dan itu melalui kegiatan bersama begitu ya dengan IB dari DJP Kementerian Keuangan terkait dengan pemeriksaan LHKPN yang bersangkutan. Jadi sesungguhnya di tahun 2018 itu tidak hanya LHKPN yang bersangkutan, KPK di dalam melakukan pemeriksaan LHKPN itu ada 2 inisiatif. Yang pertama bisa dilakukan atas inisiatif sendiri, gitu ya, oleh KPK. Artinya ketika kami melihat ada informasi ataupun data di dalam LHKPN yang perlu didalami, maka KPK dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Atau Baik. juga bisa kemudian KPK melakukan pemeriksaan atas permintaan atau kebutuhan dari instansi lain, misalnya terkait dengan kebutuhan untuk pemenuhan persyaratan dalam proses rekrutmen dan seleksi, itu juga kami lakukan. Nah, di tahun Oke, baik. 2018 KPK telah melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri sebetulnya terkait dengan 83 penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal Pajak saat itu. Dan hasilnya juga tentu sudah kami sampaikan kepada. Jadi Bu Ipi sebenarnya kapan ini pemeriksaan terhadap Rafael Alun akan dilakukan? Kapan KPK akan mengklarifikasi harta dari Rafael Alun? Sudah ada jadwalnya belum, Ibu? Ya, saat ini kami juga terus berkomunikasi dan sudah ada komunikasi kembali dengan Kementerian Keuangan terkait dengan rencana untuk dilakukannya klarifikasi. Kami kemarin juga dari Kementerian Keuangan ada telah menghubungi kami dan kami akan jadwalkan itu, insya Allah dalam waktu dekat akan ada proses klarifikasi. Baik. Dalam waktu dekat ya, Bu Ipi, artinya minggu ini atau paling maksimal minggu depan, paling lambat, Ibu Ipi? Ya, saya kira nanti progresnya kita akan update lagi pada rekan-rekan media. Satu lagi Bu Ipi, PPATK bahkan menemukan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun. Ini nanti pendalamannya akan seperti apa oleh KPK? Saya kira ini mungkin terlalu jauh karena saya ingin bicara ini dalam konteks upaya pencegahan korupsi ya. Kalau LHKPN ini tadi saya sampaikan bagaimana sebetulnya ini satu instrumen pencegahan untuk mendorong penyelenggara negara untuk membuka harta kekayaan yang dimilikinya secara jujur begitu ya, secara transparan, tidak ada yang disembunyikan. Saya kebetulan dalam kesempatan ini saya kira saya juga ingin mengingatkan sekali lagi begitu ya, karena ini di momen untuk menyampaikan laporan periodik
khususnya untuk tahun 2022 begitu ya, saat tenggat waktunya nanti tanggal 31 Maret, saya ingin mengingatkan sekali lagi, saya kira kepada para penyelenggara negara dan wajib lapor untuk bisa memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN tersebut begitu ya. Nah, hal-hal terkait dengan pemeriksaan LHKPN dari aspek substantifnya tadi, ini mungkin nanti akan kami update kembali, tetapi memang yang pasti saat ini KPK terus mendalami begitu ya tadi beberapa informasi terkait dengan sumber ataupun asal dari kepemilikan harta-harta yang dilaporkan di dalam LHKPN yang disampaikan kepada KPK. Kami juga ingin mengonfirmasi sedikit saja, Ibu Ipi, terakhir apa betul masih ada ribuan pegawai Kemenku yang belum memberikan laporan LHKPN-nya? Begini, tadi seperti saya sampaikan Mas Reza, jadi memang pekan-pekan ini begitu ya, atau sampai dengan bulan depan itu memang pekan-pekan sibuk karena sesungguhnya kalau sesuai dengan peraturan komisi, batas waktu untuk penyampaian LHKPN periodik tahun 2022 dengan posisi harta per tanggal 31 Desember 2022 itu harus disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023 ini. Jadi saya kira kalau hari ini mungkin ada beberapa data kemarin Bu Menteri juga sempat sampaikan masih ada 13.800 pegawai Kemenkyu yang belum menyampaikan LHKPN-nya. Ini saya kira data yang masih dinamis gitu ya, yang masih akan bisa terus bergeser atau bergerak seiring dengan terus bertambahnya laporan yang disampaikan kepada KPK. Dan mungkin bisa sedikit saya kutip, saya kira masyarakat juga bisa mengecek begitu ya bagaimana tingkat kepatuhan LHKPN dari Kementerian Keuangan tahun per tahun melalui fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ilhkpn.go.id, kpk.go.id begitu ya. Jadi di sana informasi tentang peta kepatuhan instansi, kemudian berapa yang lapor secara lengkap, berapa yang kemudian tidak lapor secara lengkap dan sebagainya itu semuanya kami buka. Jadi dalam kesempatan ini juga Mas Reza, saya ingin mengajak bagaimana sebenarnya peran serta masyarakat juga sangat penting untuk turut mengawal transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara ini melalui kepatuhan lapor LHKPN. Sekali lagi bukan hanya sekedar patuh untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga menyampaikan LHKPN ini secara tepat waktu, kemudian secara lengkap dan juga benar. Nah, ini yang sangat kami harapkan bahwa penyelenggara negara memiliki komitmen untuk kemudian menyampaikan seluruh harta yang dimilikinya secara benar. Betul. Terkait dengan karena kalau kita bicara mengenai tren kepatuhan, alhamdulillah sebetulnya trennya terus meningkat begitu ya, tetapi kita masih memiliki beberapa persoalan terkait dengan akurasi. Dan kita juga akan pantau pastinya kapan yang bersangkutan akan diklarifikasi nanti oleh KPK ya terkait dengan harta kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Terima kasih PLT Jubir KPK Ipi Mariati sudah bergabung bersama kami di Top News.